Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu pada pagi ini. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, semua karena anugerah-Mu. Pada hari ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah menghargai proses kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 29 ayat 15-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudaraku, membangun kehidupan yang dewasa dan memiliki karakter yang baik adalah impian setiap kita orang percaya. Untuk mengalami tentu ada proses yang harus dijalani. Dalam perjalanan hidup, Yakub melalui jalan yang tidak mudah. Saat menjelang akhir hidupnya, Yakub jelas berkata bahwa tahun-tahun hidupnya itu sedikit saja dan buruk adanya. Sosok Yakub yang lekat dengan kisah penipuannya mengalami banyak sekali tragedi. Sejak muda ia menjadi pelarian dan terpisah dari keluarga. 20 tahun lamanya ia diperdaya oleh mertuanya. Rahel, istri yang ia kasihi, meninggal di perjalanan. Ia juga sempat bergumul dengan Allah. Yusuf, anak kesayangannya, dijual dan bertahun-tahun ia hidup oleh penipuan anak-anaknya. Pada akhirnya proses demi proses yang Tuhan izinkan telah membentuk Yakub menjadi pribadi yang hatinya bersih. Pengalaman turut mendewasakan kehidupan, sehingga Yakub telah benar-benar mengenal Tuhan. Kedagingan telah digantikan dengan manusia batinia yang diperbarui. Di masa tuanya, Yakub begitu berkarisma dan siap menghadapi kematiannya. Menjelang akhir hidupnya, ia sempat memohon berkat bagi Firaun serta memberkati anak-anak dan juga cucu-cucunya. Saudaraku, dalam diri kita ada sifat-sifat buruk yang perlu diubah hingga karakter kita kian serupa dengan Kristus. Apa yang Paulus katakan bahwa manusia batinia diperbarui dari sehari ke sehari, hendaknya juga benar-benar kita hidupi. Mungkin proses itu adalah kesulitan, penderitaan, atau luka-luka kehidupan yang begitu menyakitkan kita. Saudaraku, tetapi seperti firman-Nya berkata kepada banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.
Karenanya, bertahanlah menghadapi proses yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita menjadi orang bijak yang memahami pembentukan Tuhan dalam memurnikan hidup kita. Bagaimanapun juga Tuhan menghajar kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudaraku, hanya relakanlah hati kita untuk mengalami proses kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami diberi kemampuan dalam memahami proses Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.